Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Puji Oktami dari kelas 2D dengan NIM 2108015201 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di sini saya akan memaparkan video tentang sistem kesadaran. Tapi sebelum masuk ke dalam pemaparan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang menontonnya. Pertama, apa sih itu sistem kesadaran? Definisi dari sistem kesadaran atau consciousness yaitu semua sensasi, perasaan, memori, dan persepsi dalam suatu situasi. Sadar atau awake yaitu keadaan normal, clear, organized, dan alert awareness. Kesadaran dibagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran dasar dan kesadaran luhur. Yang pertama itu ada kesadaran dasar. Kesadaran dasar yaitu kesadaran utama yang menandakan fungsi normal fisiologis dari tubuh dan dapat meningkatkan atau menurunkan secara patologis. Kemudian ada kesadaran luhur. Kesadaran luhur yaitu kesadaran diri akan tempat dan peran kedudukan diri terhadap lingkungan dalam bermasyarakat, serta kesadaran ini dapat naik turun berdasarkan kondisi psikologis yang terwujud dalam gelombang otak. Tingkat kesadaran dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada kompensmentis atau kesadaran penuh normal. Yang kedua ada apatis atau perhatian terhadap sekeliling berkurang dan cenderung bersikap acuh tak acuh. Kemudian ada somnolent yaitu cenderung mengantuk atau tidur. Kemudian ada sopor atau lethargis yaitu sewaktu individu tertidur lelap, individu tersebut masih dapat dibangunkan tetapi tidak dapat tidur secara cepat. Kemudian ada soporokoma yaitu tidak dapat dibangunkan lagi tapi masih bisa merasakan rasa nyeri. Dan kemudian yang terakhir ada koma. Koma yaitu penurunan kesadaran yang telah hilang, yaitu reaksinya terhadap rasa nyeri itu sudah berkurang atau tidak ada sama sekali. Kemudian ada tingkat kesadaran luhur. Yang pertama itu ada beta. Kondisi kita dalam keadaan sadar, melakukan aktivitas sehari-hari yang berkonsentrasi tinggi, seperti melakukan debat, berolahraga, atau bahkan melakukan proyek yang rumit. Di atas beta masih ada gamma, yaitu getaran otak saat seseorang mengalami aktivitas yang sangat tinggi, seperti pertandingan, panik, atau tampil di depan umum. Dan di atas gamma itu masih ada hypergamma dan lambda, yang berpengaruh supranatural dan metafisika. Kemudian ada alfa. Alfa ini kita dalam keadaan rileks, tetapi tetap waspada. Contohnya seperti membaca, menulis, melihat, memikirkan jalan keluar dari suatu masalah, dan bahkan saat yang paling tepat untuk belajar itu karena neuron dalam suatu harmoni. Melakukan tembakan impuls listrik bersamaan dan beristirahat juga bersamaan. Kemudian ada theta. Theta ini yaitu kita dalam keadaan rileks, seperti kondisi meditatif dan ide-ide kreatif itu selalu muncul. Jika dalam keadaan sadar atau tidak tidur, kondisi ini termasuk ke dalam fase pengaruh trance, seperti kesurupan, hipnotis, atau ritual-ritual agama. Dan yang terakhir ada delta. Delta ini yaitu kondisi kita dalam keadaan sangat rileks, seperti tertidur pulas hingga membuat kita menjadi bermimpi. Dan saat gelombang ini terjadi, ada pergantian sel-sel tubuh yang rusak atau yang bisa disebut dengan recovery processing. Delta ini lebih dominan pada gangguan otak tertentu seperti trauma, koma, ADHD, epilepsi, skizofrenia, RM, dan lain sebagainya. Segitu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you, bye-bye.